Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan simulasi ya, latihan soal sebanyak 25 soal untuk kompetensi manajerial ya, untuk P3K ya, manajerial. Jadi kompetensi manajerial ini ada 25 soal ya. Dijawab ada nilainya semua. Jadi setiap jawaban ada nilainya 1 sampai 4. Tapi kalau tidak dijawab justru nilainya 0. Makanya kompetensi manajerial itu harus dijawab teman-teman karena ada poinnya ya. Jadi poin jawaban yang paling bagus adalah 4. Kemudian jawaban yang paling rendah itu nilainya 1. Sehingganya setiap jawaban ada nilainya. Oke, kita langsung ya menuju ke soal. Tapi sebelumnya nanti kita bahas jawaban yang poin 4-nya saja ya. Sehingganya poin 3, 2, dan 1 itu tidak kita bahas atau kita skip karena untuk menghemat waktu ya. Sehingganya simulasi ini bisa mendapatkan banyak soal teman-teman. Oke ya, sudah paham ya kompetensi manajerial ya, tentang mekanisme penilaiannya seperti apa ya. Jadi nilai 1 sampai 4. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini teman-teman, apa yang dimaksud dengan integritas dalam konteks manajerial? Yang A, kualitas kepemimpinan yang tangguh dan tegas. Yang B, kesesuaian antara prinsip-prinsip yang dipegang dengan tindakan yang dilakukan. C, kemampuan untuk mengatasi konflik dengan persuasif. D, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. E, kepatuhan terhadap keputusan atasan. Oke, silahkan dijawab. Oke, sudah teman-teman. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya yang B ya teman-teman ya. Jadi di sini ada penjelasannya kenapa yang B. Integritas dalam konteks manajerial itu mengacu pada kesesuaian antara nilai-nilai yang dipegang oleh seorang manajer atau pimpinan dengan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup kejujuran, keadilan, dan moralitas dalam pengambilan keputusan. Sehingganya jawabannya adalah yang B ya. Di sini ada kesesuaian antara prinsip-prinsip yang dipegang dengan tindakan yang dilakukan. Jadi harus ada kesesuaian nih ya. Prinsip-prinsip yang dipegang dengan tindakan yang dilakukan. Nah, itu kuncinya ya teman-teman. Oke, soal yang pertama clear ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Mengapa integritas manajerial penting dalam lingkup pemerintahan? A, untuk memberikan citra positif kepada masyarakat. B, agar manajer dapat mempertahankan kekuasaannya. C, untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. D, agar terciptanya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan. E, untuk pekerjaan yang lebih nyaman. Silahkan dijawab. Sudah? Kalau gitu kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Nah, untuk memastikan transparansi dalam mengelola keuangan negara. Kita lihat pembahasannya. Integritas manajerial penting dalam lingkup pemerintahan karena dapat memastikan transparansi ya, akuntabilitas dan keadilan ya dalam pengelolaan keuangan negara serta pelayanan kepada masyarakat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kuncinya transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Oke, sudah paham soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tindakan apakah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran integritas manajerial? Nah, jadi di sini pelanggaran integritas manajerial. A, memiliki keterbukaan dalam pengambilan keputusan. B, menerima suap dalam bentuk apapun. C, memastikan keadilan dalam sistem rekrutmen. D, menghormati pendapat bawahan tanpa memeriksa kebenarannya. E, menerima pekerjaan dari atasan langsung. Silahkan dijawab. Oke, kita langsung lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Menerima suap dalam bentuk apapun.
Jadi kata kunci pertanyaan ini adalah yang saya garis bawah merah ini ya, pelanggaran integritas ya, pelanggaran integritas. Jadi di sini menerima suap dalam bentuk apapun tidak boleh ya. Kita lihat jawabannya nih, menerima suap dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran terhadap integritas manajerial karena ini menunjukkan ketidakjujuran ya, tidak adil dan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya gitu. Jadi kita lihat bentuk soalnya ya di sini. Nah, jadi soal ini merupakan pertanyaan yang jawabannya pasti negatif ya. Menerima suap dalam bentuk apapun. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah B ya. Ya, jawabannya adalah B. Jadi kalau misalnya kita menjadi anggota ya yang melanggar fakta integritas, itu akan jelas menerima teguran tersebut karena memang salah gitu kan. Jadi di sini berani bertanggung jawab. Kemudian berani juga menerima konsekuensinya karena kita sudah melanggar ya. Kalau yang A ini kita lihat ya, memberi alasan yang dapat diterima. Cari di sini negatif nih konotasinya ya, nyari-nyari alasan. Yang C menemui Anda. Nah, kalau menemui Anda ini ada udang di balik batu gitu ya. Ya kan? Lobby bahasanya gitu ya. Kemudian yang D menunggu dipanggil. Nah, ini tidak boleh juga kita menunggu, ya kan? Kemudian pasrah, apalagi pasrah ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jawaban yang lain ini bukannya salah tetapi kurang tepat. Jadi setiap poin A, B, C, D ini ada ininya apa? Ada nilainya. Tapi di sini yang kita bahas hanya nilai yang tertinggi saja ya gitu. Jadi jawabannya tidak mutlak. Jadi jawaban semua poin A, B, C, D dan seterusnya ini memiliki poin nilai. Tapi yang paling tinggi yang kita bahas. Oke, lanjut soal selanjutnya. 5. Secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya itu karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. Saya orang yang terbuka, saya melakukan apa yang saya katakan. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawabannya adalah, silahkan. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C ya. Saya melakukan apa yang saya katakan. Jadi jelas di sini, ya kan? Karena di sini pertanyaannya secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya. Jadi kuncinya ini dapat dipercaya. Itu dapat dipercaya itu karena apa? Tentunya karena dia melakukan yang dia katakan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu selaras ya. Jadi perkataan dan perbuatan itu selaras. Sehingga jawaban yang nilainya paling tinggi adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana integritas manajerial dapat menghasilkan keputusan yang etis? A. Dengan memprioritaskan kepentingan pribadi. B. Dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. C. Dengan menutup mata terhadap konsekuensi yang mungkin timbul. D. Dengan mengambil keputusan berdasarkan uang sogokan. Atau E. Dengan memprioritaskan kepentingan golongan. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah B ya teman-teman ya. Jadi integritas manajerial itu dapat menghasilkan keputusan yang etis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kita lihat pembahasannya. Integritas manajerial mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat dan lingkungan ya, bukan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi atau menerima sogokan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat jawaban-jawaban yang pertanyaannya
adalah positif ya. Jadi kita lihat jawabannya negatif-negatif, itu langsung kita eliminasi aja teman-teman. Misalnya kayak ini nih, yang E ya, memprioritaskan kepentingan golongan aja. Ini udah eliminasi aja. Apalagi ada uang sogokan, ini eliminasi saja, ya kan? Dengan menutup mata, begini ya, menutup mata. Menutup mata ini kan konotasi negatif ya, langsung kita eliminasi aja. Kemudian yang A coba dengan memprioritaskan kepentingan pribadi. Apalagi di sini ada kepentingan pribadi, jadi kita eliminasi. Sehingganya nilai yang paling tinggi adalah yang B ya, poin paling tinggi gitu. Jadi sekali lagi manajerial itu tidak ada yang salah ya, semua jawaban benar, cuman kita diminta untuk mencari yang paling benar atau paling tepat. Selanjutnya, jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan bekerja dengan baik, bekerja dengan disiplin ya, maaf. A, bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B, berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C, bekerja keras membanting tulang. D, bekerja lembur sampai malam. E, bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Yang paling tinggi nilainya adalah yang A ya teman-teman. Karena pertanyaannya adalah positif ya. Jadi upaya untuk meraih kesuksesan, jika kerja upaya meraih kesuksesan Anda akan, jadi jawabannya adalah yang A ya, disiplin, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, itu kan positif semua ya yang ini. Coba kita lihat jawaban yang lain ya. Seperti dari E dulu ya, bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Jadi kata-kata seperlunya saja ini sangat tidak tepat ya. Jadi bisa kita eliminasi. Bekerja lembur sampai malam gitu ya. Ya tidak salah bekerja lembur sampai malam, tapi kurang tepat ya. Bekerja keras membanting tulang ya. Jadi juga kurang tepat. Berusaha apalagi ini menyingkirkan orang-orang. Sudah negatif konotasinya, menyingkirkan orang-orang ya. Jadi sehingga jawaban yang nilainya paling tinggi adalah yang A, disiplin, memberikan yang terbaik. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. 8. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan dapat menghasilkan kebaikan. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya yang B ya teman-teman ya. Ya kan? Jadi di sini kata kuncinya adalah ini ya. Kata kuncinya adalah adil. Sehingganya di sini kita lihat ya, di sini jelas ada ketegasan, jelas gitu kan. Karena keadilan adalah utama dan mutlak. Nah, ini penegasan ya. Sehingganya yang dijawab adalah yang ini. Kita lihat jawaban yang lain, yang E jelas karena keadilan dapat menghasilkan kebaikan. Betul, ini benar ya kan, tapi nilainya lebih tinggi yang B ya. Ini juga betul, tapi lebih tinggi yang B. Tidak masalah walaupun tidak adil. Nah, ini tidak adil, udah kita eliminasi saja ya. Tidak masalah kedua pihak walaupun bukan dalam posisi adil nih, bukan posisi adil. Ini juga udah kita eliminasi aja. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. Nah, ini ada kata tergantung ya. Enggak jelas ya dapat ditoleransi atau tidak, sehingganya kita eliminasi. Sehingga jawabannya yang betul adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa integritas menjadi faktor penting dalam membangun hubungan profesional yang saling percaya? A. Karena integritas merupakan aspek yang terpisah dari kepercayaan. B. Karena integritas menunjukkan kekuatan dan kehebatan seseorang. C. Karena integritas menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. D. Karena integritas membangun kepercayaan dan keandalan seseorang. E. Karena integritas tidak begitu penting. Jawabannya adalah Oke, sudah teman-teman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D ya. Karena integritas membangun kepercayaan dan keandalan seseorang. Kita lihat pembahasannya.
Integritas menjadi faktor penting dalam membangun hubungan profesional yang saling percaya karena integritas menunjukkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, untuk memilih jawaban seperti tadi ya, dilihat-lihat saja. Misalnya yang E tidak begitu penting, ini kan kita bisa eliminasi, ya kan? Ini integritas merupakan aspek yang terpisah dari kepercayaan. Ini tidak bisa ya, integritas sama kepercayaan ini tidak bisa dipisah seperti itu. Nah, ini menunjukkan kehebatan seseorang. Jadi kata kehebatan seseorang itu seolah apa ya, egoisme gitu ya. Jadi ini juga bisa kita eliminasi. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, betul sih ini. Kita menciptakan lingkungan kerja yang harmonis gitu ya, tidak salah. Tetapi nilainya lebih tinggi yang D. Jadi dia lebih membangun ya kepercayaan dan keandalan seseorang ya, daripada sekedar suasana kerja yang harmonis. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kapan seorang manajer atau pimpinan dikatakan memiliki integritas yang kuat? A. Ketika menyampaikan informasi bersifat rahasia kepada pihak ketiga. B. Ketika menutup-nutupi kesalahan yang dilakukannya. C. Ketika konsisten dalam menegakkan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang. D. Ketika menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. E. Ketika memerintah semaunya. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah yang C ya. Jadi jawaban yang C, ketika konsisten, dia konsisten dalam menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang, ya, udah jelas ya. Untuk mengeliminasi jawaban yang lain itu seperti tadi mekanismenya, kita lihat kalimat-kalimatnya, kalau dia negatif langsung kita eliminasi. Misal contoh yang E ya, ketika memerintah semaunya, ini sudah tidak oke ya. Menyampaikan informasi yang bersifat rahasia, nah ini rahasia nggak boleh kepada pihak ketiga, udah kita eliminasi. Ya, menutup-nutupi kesalahan, apalagi nutup-nutup kesalahan ya, udah kita eliminasi. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, ini udah ada kata kepentingan pribadi, udah nggak pas ya. Nah, jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukan karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah teman-teman. Oke, yang E ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Tidaklah diperbolehkan hal tersebut. Jelas aturan kantor itu tidak membolehkan. Maka jawabannya itu harus mutlak ya. Tidak ingin melakukannya sama sekali, tidak mau. Ya, jadi ini jawaban nilai yang paling tinggi ya. Kalau ini berusaha semampunya, namanya berusaha semampunya berarti kan ada celah ya untuk melakukannya gitu. Tapi kalau tidak ingin ya, menutup diri sudah nih, tidak ingin sama sekali, nah baru ini yang jawaban paling tinggi. Oke, jawabannya yang E ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. 12. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, kita lihat jawaban yang betul. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, jawaban yang betul adalah yang D ya. Jadi untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik dalam kelompok itu ya. Coba kita lihat jawaban yang lain ya.
tidak mempermasalahkan apa orang lain mau kerja dengan baik atau tidak. Ini salah ya. Kenapa? Dia bersikap tidak peduli ya. Jadi tidak mempermasalahkan mau orang lain itu kerja dengan baik atau tidak ya, baik atau tidak. Jadi tidak peduli dia. Jadi kita eliminasi. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik. Ini udah benar kalimatnya, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik udah benar. Cuman ada kata jika. Nah, ini yang membuat jawaban ini menjadi kurang tepat ya. Ada kata jika situasi memungkinkan. Ada kata jikanya. Sama dengan yang C juga, mendorong orang lain bekerja dengan baik. Udah bener nih, mendorong orang lain bekerja dengan baik udah betul. Tapi ada kalimat jikanya. Jika diperlukan. Nah, ini sehingganya kurang tepat ya. Menstimulasi orang lain untuk bekerja dengan baik. Ini jawabannya betul. Yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, ini juga betul yang E. Tapi nilai yang paling tinggi adalah yang D. Kenapa? Karena kita lihat pembahasannya dalam sebuah kelompok ya. Sebuah kelompok perlu bekerja sama dan saling peduli dan empati serta menjadi contoh kepada yang lain untuk dapat diikuti. Jadi menstimulasi ini ya. Gitu, orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manajer sebuah perusahaan ingin meningkatkan kerjasama tim di departemen produksi. Langkah yang tepat untuk dilakukan adalah A. Memecat anggota tim yang tidak bekerja dengan baik. B. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja tim. C. Memberikan sanksi kepada anggota tim yang sering terlambat. D. Memindahkan anggota tim yang sering bertengkar ke departemen lain. E. Memberikan bonus kepada karyawan berkinerja baik. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah kita lihat yang B ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya yang B, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja tim ya. Kita lihat pembahasannya. Kita memecat anggota tim yang tidak bekerja dengan baik bukanlah langkah yang tepat untuk meningkatkan kerjasama tim. Sanksi kepada anggota tim juga hanya akan menimbulkan konflik. Dan memindahkan anggota tim tidak menyelesaikan masalah utama. Jadi pelatihan adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan dan kerjasama tim. Jadi kata kunci pertanyaan adalah meningkatkan kerjasama tim itu dengan apa ya? Jadi dengan mengadakan pelatihan ya. Mengadakan pelatihan ya tentunya untuk meningkatkan ini ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. 14. Seorang manajer pimpinan proyek ingin memastikan kerjasama tim yang optimal dalam proyek yang sedang dikerjakan. Langkah yang tepat untuk dilakukan adalah A. Membiarkan setiap anggota tim bekerja sendiri-sendiri tanpa supervisi. B. Membuat jadwal rapat harian untuk memastikan komunikasi dan koordinasi antar tim. C. Memberikan bonus kepada anggota tim yang paling produktif. D. Menunjukkan salah satu anggota tim sebagai pemimpin tanpa proses pemilihan yang jelas. E. Memecat anggota tim yang tidak produktif. Oke, silakan dijawab. Kita lihat jawabannya adalah oke yang B ya, teman-teman. Jadi soalnya kata kuncinya adalah memastikan kerjasama tim yang optimal. Ya, jadi bagaimana cara memastikan kerjasama tim yang optimal ya? Jadi di sini jawabannya adalah B. Jadi membuat jadwal rapat harian untuk memastikan nih komunikasi dan koordinasi antar tim gitu. Kita lihat jawaban yang lain coba. Membiarkan. Kata-kata membiarkan ini sudah kita eliminasi saja gitu ya. Kemudian yang C, memberikan bonus kepada tim yang paling produktif gitu. Ini jawabannya bagus. Cuman kurang tepat untuk memastikan kerjasama tim yang optimal ini ya, sehingga ini nilainya masih di bawah B ini ya. Kemudian menunjukkan salah satu anggota tim sebagai pemimpin tanpa proses pemilihan yang jelas. Nah, ini tanpa proses pemilihan yang jelas ini juga menimbulkan konflik ya. Jadi nilainya nggak besar, ini kecil atau salah ya. Kemudian kata-kata memecat yang E ini juga nggak sip ya. Jadi sehingganya jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Silakan dibaca sendiri ya pembahasannya ini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.
15. Konflik dalam tim dapat diatasi dengan cara A. Menghindari komunikasi terbuka, B. Menyalahkan anggota tim yang dianggap sebagai penyebab konflik, C. Menggunakan teknik negosiasi dan mediasi, D. Membiarkan konflik terus berlanjut tanpa intervensi, E. Membubarkan tim. Oke, silakan dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Oke. Jadi konflik dalam tim itu dapat diatasi dengan menggunakan teknik negosiasi dan mediasi. Ini kuncinya ya, teknik negosiasi dan mediasi. Kita lihat jawaban yang lain ya. Menghindari komunikasi. Nah ini kayak lari dari tanggung jawab ya. Kemudian menyalahkan, apalagi kata menyalahkan, sudah dieliminasi saja kalau ada kata-kata negatif seperti ini, karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban yang positif. Jadi kalau ada jawaban yang negatif ya, kalimat atau kata negatif seperti ini udah kita eliminasi saja. Kemudian membiarkan konflik, sudah, ini sudah kita eliminasi saja. Apalagi ini membubarkan ya, membubarkan, ya udahlah, langsung kita eliminasi. Sehingga jawabannya yang nilainya tertinggi adalah yang C. Oke, selanjutnya yang 16. Seorang manajer atau pimpinan sedang memberikan arahan kepada timnya dalam rapat kerja. Salah satu anggota tim menyarankan sebuah ide yang menurutnya lebih baik dari ide yang sudah disampaikan oleh manajer. Nah, bagaimana seharusnya manajer menyikapi hal ini? A. Menegur secara tegas anggota tim tersebut dan menolak ide yang disampaikan. B. Menghargai ide yang disampaikan anggota tim dan membahasnya bersama untuk mencari solusi terbaik. C. Mengabaikan ide yang disampaikan oleh anggota tim dan tetap mempertahankan ide sendiri. D. Meminta anggota tim tersebut untuk keluar dari rapat karena dianggap mengganggu jalannya rapat. E. Marah-marah kepada anggota yang dianggap mengganggu. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah kita lihat yang B ya. Sudah jelas teman-teman ya. Kita sebagai seorang pimpinan ya, seorang manajer di dalam sebuah organisasi, apabila ada anggota lain yang menyampaikan ide, tentunya kita menghargai ide itu, ya kan, yang disampaikan ya. Kemudian karena sudah ada ide yang lain, maka ide tersebut dibahas bersama untuk mencari solusi terbaik ya. Apakah ide yang baru bisa dikolaborasikan dengan ide yang sudah ada misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat jawaban yang lain ya, menegur secara tegas anggota tim tersebut dan menolak ya. Jadi ini kurang menghargai ya, sebagai pimpinan dia langsung secara tegas menolak ya. Sehingganya ini kita eliminasi. Mengabaikan ide, ini juga kurang menghargai ya, eliminasi saja. Meminta anggota tim tersebut untuk keluar dari rapat, apalagi nih untuk keluar dari rapat ya, dia nggak mengganggu misalnya, sudah nggak pas lah. Ini marah-marah, ada kata-kata kalimat marah-marah, udah. Jadi jawaban yang nilainya paling tinggi adalah yang B ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya, 17. Suatu hari, seorang manajer atau pimpinan proyek bernama Budi diberikan tanggung jawab untuk mengarahkan timnya dalam menyelesaikan proyek dengan deadline yang ketat. Namun, dalam proses komunikasi dengan timnya, banyak kekeliruan yang terjadi sehingga proyek terancam gagal. Masalah yang muncul disebabkan oleh A. Kurangnya keahlian manajerial Budi, B. Kurangnya keahlian teknis tim, C. Kurangnya sumber daya, D. Ketidakjelasan instruksi Budi, atau E. Budi kurang memahami pekerjaan. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Gitu. Jadi ketidakjelasan instruksi Budi. Kita lihat pembahasannya. Kejelasan instruksi sangat penting ya dalam komunikasi manajerial. Jika instruksi tidak jelas, tim akan sulit memahami tujuan yang diharapkan dan dapat mengakibatkan kekeliruan dalam proyek. Jadi di sini harus yang ditekankan adalah kejelasan instruksi apa yang diberikan kepada tim ya,
atau kepada bawahan untuk dilaksanakan, gitu kan. Kalau tidak jelas tentu akan terjadi banyak kekeliruan ya, sehingganya memang harus perlu instruksi yang jelas. Oke, jadi jawaban yang nilainya paling tinggi adalah yang D. Lanjut. Dalam sebuah diskusi tim, Maya, seorang manajer pimpinan proyek, memberikan tanggapan yang emosional dan tidak profesional terhadap kritik dari anggota timnya. Sikap ini dapat menyebabkan A. Konflik tim, B. Ketidakpercayaan tim terhadap Maya, C. Penurunan motivasi dalam tim, D. Pekerjaan yang tidak selesai, atau E. Semua jawaban benar. Oke, silahkan dijawab. Oke, jawabannya yang betul adalah yang E ya. Jadi jelas ya. Jadi di sini misalnya pimpinan proyek ya, kita pimpinan proyek, pimpin organisasi ya. Kalau memberikan tanggapan yang emosional dan tidak profesional, tentu akan mengakibatkan potensi terjadinya konflik tim. Jadi tim juga tidak percaya dengan kita ya. Kemudian penurunan motivasi juga tentu. Kemudian pekerjaan yang tidak selesai ya, jadi motivasi turun, males-malesan, tentu akan berpotensi pekerjaan itu akan gagal atau tidak selesai. Sehingga jawabannya yang betul adalah yang E. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang manajer atau pimpinan proyek yang memiliki orientasi pada hasil akan fokus pada, nah ini orientasi ya, orientasi pada hasil kata kuncinya, ingat-ingat teman-teman ya, orientasi pada hasil. A, jawabannya A, proses yang berjalan lancar, B, pencapaian tujuan proyek, C, hubungan interpersonal tim, D, perencanaan strategis proyek, E, kerja tim. Oke, silakan jawab. Kita lihat jawabannya. Oke, B ya. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita seorang pimpinan atau seorang manajer ya, yang memiliki orientasi pada hasil, tentu dia akan fokusnya adalah pencapaian dan tujuan proyek karena orientasinya pada hasil ya. Di sini kita lihat pembahasannya ya. Seorang manajer atau pimpinan yang orientasinya pada hasil akan lebih memfokuskan perhatiannya pada pencapaian tujuan proyek yang telah ditetapkan gitu. Jadi orientasi pada hasil, ya, jawabannya adalah tujuan ya, pencapaian atau tujuan. Pasti fokusnya ke situ. Nah, ingat-ingat teman-teman ya, kalau ada soal seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 20. Seorang manajer atau pimpinan yang berorientasi pada hasil akan senantiasa memotivasi timnya untuk A. Tetap bekerja dalam zona nyaman, B. Mencapai tujuan-tujuan yang ambisius, C. Menjalani rutinitas kerja yang monoton, D. Tidak terlalu memikirkan pencapaian target, E. Menjalankan pekerjaan secara mengalir saja ya. Oke, kita lihat jawaban yang betul adalah yang B ya. Sekali lagi pertanyaan adalah yang berorientasi pada hasil ya, itu dia akan senantiasa memotivasi timnya untuk apa? Tujuan-tujuan ya, tujuan-tujuan yang ambisius ya. Zona nyaman dan tidak mungkin, berarti dia orientasinya bukan pada hasil kalau zona nyaman. Rutinitas kerja yang monoton, apalagi ini ya, tentunya bukan ya. Nah, kan tidak terlalu memikirkan pencapaian target, apalagi ini. Menjalankan pekerjaan secara mengalir, apalagi ini tidak ada orientasi ya. Jadi orientasinya yang jelas adalah yang ini ya, yang B teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Orientasi pada hasil akan mendorong seseorang manajer atau pimpinan untuk memotivasi timnya agar mencapai tujuan-tujuan yang ambisius. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 21. Studi kasus ya. Seorang manajer atau pimpinan di kantor pelayanan publik di daerah Y mendapat laporan bahwa ada staf yang terlibat dalam praktek korupsi. Praktik korupsi ya, terkait dengan pelayanan publik. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer? Nah, jadi tindakan dilakukan oleh pimpinan ya. A. Melindungi staf yang terlibat korupsi agar tidak terkena hukuman berat. B. Melakukan investigasi internal untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut.
C. Mengabaikan laporan tersebut karena tidak ingin terlibat dalam masalah internal staf. D. Memberhentikan staf yang terlibat korupsi tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu. E. Memberikan bonus kepada staf yang terlibat korupsi agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Oke, jawabannya adalah, kita lihat. Oke, jawabannya yang B ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, kita sebagai seorang pimpinan melihat anak buah kita atau tim kita melakukan pelanggaran ya. Kalau dalam hal ini adalah praktik korupsi ya. Tentunya kita akan melakukan investigasi dulu ya secara internal untuk mengetahui sih sebenarnya betul nggak laporan tersebut gitu kan. Kalau kita lihat jawaban yang lain ya, melindungi staf yang terlibat korupsi. Nah ini sudah negatif lah, tidak perlu dibaca semua kalau ada kata kalimat seperti ini ya. Kemudian mengabaikan laporan, nah ini juga ya adalah negatif ini. Memberhentikan staf yang terlibat korupsi kalau sudah terbukti nggak oke nih, memberhentikan staf yang terlibat korupsi sudah terbukti. Tapi di sini ada kalimat tanpa ya, kalimat tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu. Ya, tanpa melakukan cek dan recheck ya, sehingga jawabannya kurang tepat. Kemudian memberikan bonus, nah ini berbanding terbalik ya. Orang korupsi kok diberi bonus gitu ya. Sehingga jawabannya betul adalah yang tepat, nilainya paling tinggi adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang manajer atau pimpinan pelayanan publik perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dilakukan secara efisien dan efektif. Langkah sebaiknya dilakukan adalah, dari langkah agar efisien dan efektif itu apa? A. Meningkatkan birokrasi dalam proses pelayanan. B. Memperpanjang waktu layanan untuk mengurangi antrean. C. Menciptakan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi. D. Mengurangi petugas yang bertugas dalam pelayanan. E. Membuat jadwal kerja shift. Oke, jawabannya adalah, kita lihat. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk agar efisien dan efektif itu menciptakan sebuah sistem informasi ya. Menciptakan sistem informasi tentunya untuk pelayanan ya, dan dia terintegrasi gitu. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan pengembangan diri adalah: A. Browsing internet setiap hari. B. Mengikuti seminar atau workshop yang relevan dengan pekerjaan. C. Menonton televisi sepanjang hari. D. Menghabiskan waktu luang dengan main game online. E. Ikut belajar kelompok. Jawabannya adalah, oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang B ya. Ini nilai paling tinggi ya. Jadi mengikuti seminar atau workshop tentunya yang relevan dengan pekerjaannya. Jadi itulah contoh bentuk kegiatan yang untuk mengembangkan diri. Yang E juga ini sebenarnya untuk mengembangkan diri ya, tapi kurang tepat. Jadi nilainya masih di bawah yang B ini. Jadi nilai yang paling tinggi yang B. Gitu teman-teman. Pembahasannya nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu anggota tim Anda memiliki potensi besar, namun seringkali merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Bagaimana Anda sebagai manajer membantu dalam pengembangan dirinya? A. Mengkritiknya secara terbuka agar ia bisa menyadari kesalahan-kesalahannya. B. Memberikan pembenaran atas ketidakpercayaan dirinya agar merasa dihargai. C. Mengadakan sesi monitoring dan memberikan dukungan serta penguatan positif. D. Membiarkan anggota tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan. E. Bersikap acuh saja. Jawabannya silakan teman-teman. Kita lihat. Jawabannya C ya. Jadi kita punya tim nih, dalam satu tim yang dia itu sebenarnya punya potensi ya, potensinya besar, tapi seringkali dia demam lapangan gitu, demam panggung gitu ya, sehingga sering tidak percaya diri. Jadi kita sebagai pimpinan itu harus apa gitu ya. Jadi jawaban C,
Jadi mengadakan sesi monitoring dan memberikan dukungan serta penguatan positif gitu ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Pembahasannya silahkan dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ini, 25 ya. Ketika sebuah perusahaan mengalami perubahan yang signifikan, manajer harus mampu mengidentifikasi dampak dari perubahan tersebut terhadap karyawan, proses kerja, dan hasil akhir perusahaan. Dengan kemampuan ini, manajer dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan. Kemampuan manajer dalam mengidentifikasi dampak perubahan dapat membantu A. Mengabaikan karyawan yang merasa terancam akibat perubahan. B. Mengurangi konflik antara karyawan yang menerima perubahan dan yang menolak. C. Memaksakan keputusan perubahan tanpa melihat dampaknya terhadap karyawan. D. Mengabaikan analisa dampak dari perubahan yang terjadi. Silahkan dijawab. Atau E, semua jawaban benar ya. Silahkan dijawab ya. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang B. Mengurangi konflik antar karyawan yang menerima perubahan dan yang menolak. Ya. Jadi kalau kita lihat pembahasannya, kemampuan manajer dalam mengidentifikasi dampak perubahan dapat membantu untuk mengurangi konflik. Ya, jadi kemampuan kita dalam mengidentifikasi dampak perubahan itu bisa membantu mengurangi konflik. Ya, tentunya konflik antara karyawan yang terima dengan karyawan yang menolak. Hal ini tentu akan membantu dalam memastikan kelancaran implementasi dari perubahan tersebut gitu ya. Karena perubahan itu harus diterapkan gitu. Sehingga identifikasi awal kita sebagai seorang pimpinan itu sangat diperlukan. Oke, demikian ya 25 soal. Selanjutnya sudah selesai. Jadi itu contoh soal-soal kompetensi manajerial ya teman-teman ya. Ada manajerial yang orientasi, komunikasi, kemudian pelayanan publik, ya kan. Terus kemudian integritas, ya kan. Tadi soal-soal 25 itu beberapa sudah masuk contoh-contoh soalnya. Sehingganya teman-teman harus sering-sering latihan soal-soal yang demikian untuk mematangkan kompetensi manajerialnya ya. Oke teman-teman, pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.